Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nur Azizah Zain dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Konsep dasar ERP. ERP singkatan dari 3 elemen kata, yaitu enterprise, perusahaan atau organisasi. Kedua, resource, sumber daya. Dan ketiga adalah planning atau perencanaan. 3 kata ini mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja, yaitu planning, yang berarti bahwa ERP menekankan pada aspek perencanaan. Dan definisi ERP dapat disimpulkan adanya kesamaan ide dan kata kunci, yaitu adanya aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer, baik software dan hardware, sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Dan di sini ada konsep dari sistem ERP sendiri, dapat diilustrasikan seperti gambar. Sistem ERP mengintegrasikan informasi dan proses-proses yang berbasis informasi pada sebuah bagian atau antar bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ERP terdiri atas beberapa subsistem modul, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, sistem inventory, dan sistem human resource. Masing-masing subsistem terhubung dengan sebuah database terpusat yang menyimpan sebagai informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing subsistem. Subsistem mewakili sebuah bagian fungsional dari sebuah organisasi perusahaan. 1. Sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client server, baik tradisional berbasis desktop maupun berbasis web. 2. Sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. 3. Sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. 5. Sistem ERP mengizinkan penggunaan pengaksesan data secara real time. Dalam beberapa kasus, ERP digunakan untuk mengintegrasikan proses transaksi dan aktivitas perencanaan. Oleh karena itu, ERP harus 1. Mendukung berbagai jenis bahasa dan sistem keuangan di berbagai negara. 2. Mendukung industri-industri tertentu. Misal, SAP mampu mendukung sebagai macam industri sebagai. Yang ketiga adalah mampu kostumasi dengan mudah tanpa harus mengubah source code program. Fungsi bisnis dan proses bisnis ERP Enterprise Resource Planning, yaitu inti dari sebuah software yang digunakan perusahaan untuk mengambil atau menerjemahkan keputusan di setiap kegiatan bisnis. ERP sendiri dibentuk untuk mengatur proses bisnis perusahaan besar dalam penggunaan database yang rendah dan sebagai alat bantu laporan sebagai pemimpin. Dalam proses bisnisnya, yaitu aktivitas mengumpulkan bermacam-macam inputan dan mengelola hingga mencapai output dan sampai pada laporan perkiraan. Satu, area fungsional dan proses bisnis.
Di antaranya adalah ada marketing dan sales, pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan yaitu pemasukan produk, penentuan harga, mempromosikan produk pada customer, dan membantu pembuatan perkiraan penjualan. Serta membuat iklan yang menarik untuk suatu produk yang dipasarkan. B. Supplier chain management, manajemen rangkaian persediaan. Fungsi dari manajemen rangkaian persediaan yaitu pembelian bahan material, purchasing, yang terus-menerus menentukan rencana pembiayaan dan menjadwalkan suatu pembuatan produk. C. Accounting and finance, akuntansi dan keuangan. Fungsi dari akuntansi dan keuangan yaitu mencatat data mentah mengenai transaksi, pembelian bahan material, upah. Accounting and finance, akuntansi dan keuangan. Fungsi dari akuntansi dan keuangan yaitu mencatat dan data mentah mengenai transaksi, pembelian bahan material, upah atau gaji, dan menerima kas dari customer. D. Human resource, kadang-kadang suatu bisnis membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung marketing and sales dan supply chain management, di mana suatu bisnis harus merekrut, menilai, dan mengganti tenaga kerja. Jadi, human resource lah yang memegang permasalahan tersebut.